Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Melalui video ini saya akan mencoba membahas soal PTS Matematika kelas 6 SD. Di sini ada 10 soal. Silakan untuk disimak baik-baik videonya, tonton sampai dengan selesai. Tidak menunggu lama, kita langsung ke pembahasannya. Soal yang pertama, hasil dari 23 ditambah negatif 14 sama dengan, nah ini mengenai penjumlahan ya. 23 itu adalah bilangan positif ditambah negatif 14. Jadi bilangan positif ditambah bilangan negatif. Positif ditambah negatif itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kita perhatikan 23 ditambah negatif 14 itu sama halnya 23 dikurang 14. 23 dikurang 14 sama dengan 9. Jadi jawaban soal yang pertama yaitu B, 9. Selanjutnya soal yang kedua. Hasil dari negatif 24 ditambah negatif 12 sama dengan, ini masih penjumlahan, dan kita perhatikan negatif 24 itu adalah bilangan negatif. Jadi negatif ditambah negatif. Kita perhatikan pada penjumlahan tanda, negatif ditambah negatif itu sama dengan negatif. Jadi negatif 24 ditambah negatif 12 nanti hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 36. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang kedua yaitu negatif 36. Selanjutnya soal yang ketiga, hasil dari 34 dikurang negatif 10 sama dengan, nah ini mengenai penjumlahan ya, karena kita perhatikan 34 dikurang negatif 10. Nah di sini ada negatif 10 ya. Negatif 10 itu kebalikannya dari negatif 10. Kebalikan dari negatif 10 yaitu positif 10. Jadi ini sama halnya 34 ditambah 10. 34 ditambah 10 hasilnya yaitu 44. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu D, 44. Selanjutnya soal yang keempat. Hasil dari 21 dibagi dalam kurung 3 dikurang 10 ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan, nah di sini kita perhatikan mengenai urutan kekuatan tanda. Apabila dalam soal atau dalam operasi hitung campuran ya ada tanda kurung, maka yang pertama dikerjakan yaitu bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Nah di sini kita perhatikan bilangan yang berada di dalam kurung yaitu 3 dikurang 10. Jadi yang pertama dikerjakan adalah 3 dikurang 10. Mengenai angka 21 dibagi kita tuliskan 3 dikurang 10 yang berada di dalam kurung ya. Kita selesaikan 3 dikurang 10 sama dengan negatif 7. Kemudian ditambah, nah di sini yang 4 dikali negatif 2 kita kerjakan juga ya. Karena operasi penjumlahan dengan perkalian itu lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan. Maka 4 dikali negatif 2 kita selesaikan. 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya di sini ada pembagian, ada penjumlahan. Dan kita perhatikan mengenai urutan kekuatan tanda. Operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jadi di sini kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. 21 dibagi negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 3. Kemudian ditambah negatif 8. Negatif 3 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 11. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu A, negatif 11. Selanjutnya soal yang kelima. Hasil dari 28 ditambah 7 dikali negatif 5 sama dengan, nah ini kita perhatikan kembali ya mengenai urutan kekuatan tanda. Perkalian dan pembagian itu lebih kuat ya daripada pengurangan dan penjumlahan. Maka di sini kita perhatikan yang 7 dikali negatif 5 kita kerjakan atau selesaikan terlebih dahulu. Mengenai 28 ditambah kita tuliskan 7 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 35. Selanjutnya 28 ditambah negatif 35 itu sama halnya 28 dikurang 35. 28 dikurang 35 sama dengan negatif 7. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 yaitu C, negatif 7.
Selanjutnya soal yang keenam, hasil dari negatif 12 ditambah 20 dikali 4 dikurang negatif 6 dibagi 3. Nah, kita perhatikan kembali ya mengenai urutan kekuatan tanda. Dan kita tuliskan soalnya, negatif 12 ditambah 20 dikali 4 dikurang negatif 6 dibagi 3. Nah, di sini ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Maka yang pertama dikerjakan adalah operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini negatif 12 tambahnya kita tuliskan. Selanjutnya 20 dikali 4 kita kerjakan atau kita selesaikan. 20 dikali 4 hasilnya adalah 80. Kemudian dikurang. Nah, di sini ada operasi pembagian. Operasi pembagian itu kan lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka operasi pembagian ini kita kerjakan juga. Negatif 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya di sini kita perhatikan ada penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Kita kerjakan dari kiri dahulu ya. Kita perhatikan mengenai urutan kekuatan tanda poin 4. Negatif 12 ditambah 80 sama dengan 68. Kemudian dikurang negatif 2. Nah, karena di sini negatif ketemu negatif atau negatif 2 itu adalah kebalikannya dari negatif 2. Kebalikan dari negatif 2 yaitu positif 2. Maka apabila dalam soal ya ada pengurangan atau negatif ketemu negatif, maka ini jadi positif. 68 ditambah 2. Selanjutnya 68 ditambah 2 hasilnya adalah 70. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu B, 70. Selanjutnya soal yang ke-7, hasil dari 14 ditambah dalam kurung 18 dibagi negatif 3, kemudian dikurang dalam kurung negatif 2 dikali 3. Kita tuliskan kembali soalnya. Di sini ada operasi hitung yang berada di dalam kurung. Nah, di sini mengenai 14 tambah kita tuliskan selanjutnya yang berada di dalam kurung 18 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dikurang. Nah, di sini juga ada hitungan atau operasi hitung yang berada di dalam kurung. Kita selesaikan juga ya. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Selanjutnya di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Kita urutkan ya, karena ini sama-sama kuat, kita urutkan dari yang paling kiri, yaitu 14 ditambah negatif 6. 14 ditambah negatif 6 itu sama dengan 8, kemudian dikurang negatif 6. Nah, di sini negatif ketemu negatif ya. Negatif ketemu negatif maka jadi positif. Jadi 8 positif 6 atau 8 ditambah 6. 8 tambah 6 sama dengan 14. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu C, 14. Selanjutnya soal yang ke-8. Nilai N yang memenuhi dalam kurung 12 ditambah 8 ditambah negatif N sama dengan negatif 22. Kita tuliskan kembali soal di atas. Dalam kurung 12 ditambah 8 ditambah negatif N sama dengan negatif 22. Nah, di sini ada hitungan atau operasi hitung yang berada di dalam kurung. Kita selesaikan terlebih dahulu. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Kemudian ditambah negatif N sama dengan negatif 22. Jadi negatif N sama dengan negatif 22. Mengenai angka 20 ya, di sebelah kiri kita pindahkan ya ke ruas kanan. Di depan sama dengan yang tadinya 20 ini adalah positif. Ketika dipindahkan ke kanan maka jadi negatif ya. 20 ini jadi negatif. Jadi negatif 20. Negatif N sama dengan negatif 22 negatif 20. Nah, ini sama halnya negatif 22 ditambah negatif 20. Jadi negatifnya bertambah ya. Jadi mengenai negatif N ya pada soal di atas yaitu negatif 42. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 yaitu D, negatif 42. Selanjutnya soal yang ke-9. Hasil dari 72 dikurang dalam kurung 520 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Kita tuliskan kembali soalnya. 72 dikurang dalam kurung 520 dibagi 8. Nah, di sini ada operasi hitung yang berada di dalam kurung. Kita selesaikan terlebih dahulu. 72 dikurang dalam kurung negatif 20 dibagi 8 sama dengan 65.
Selanjutnya 72 dikurang 65 sama dengan 7. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu 7. Selanjutnya soal yang ke-10. Ada sebuah ruangan yang memiliki suhu 15 derajat Celcius. Beberapa jam kemudian, suhu di ruangan tersebut naik menjadi 45 derajat Celcius. Besar kenaikan suhu yang terjadi di ruangan tersebut adalah, nah ini kita perhatikan cara mengerjakannya adalah 45 dikurang 15. 45 dikurang 15 sama dengan 30. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-10 ini adalah C ya, 30 derajat Celcius. Nah itulah mengenai pembahasan soal PTS Matematika kelas 6 SD semester 1 atau semester ganjil ya. Ini merupakan video yang pertama, insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya, yaitu pembahasan soal nomor 11 sampai dengan soal 20. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.